Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita lambaikan tangan semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ayo kita lambaikan tangan semuanya. Kita berhadapan dengan kamera semuanya. Nanti kita akan foto bersama-sama Bapak Ibu. Halo. Sudah semuanya berada di kamera? Ada yang belum tampil ini? Ayo segera tampil untuk di depan kamera Bapak Ibu. Kita akan mengambil gambarnya dulu ya. Semuanya supaya tampil semuanya. Ini masih ada yang belum. Ibu Dwi Puji Handayani ada? Nah, Bu Yuni Triona ada enggak nih? Ibu Suparti. Ibu Dektiana ada? Ibu Umi ada nih Ibu Umi mana? Oke, sudah diambil gambarnya semua? Ini yang Oppo A37F ini mana gambarnya? Pak belum ada. Di depan kamera. Ibu Dikstiana. Halo, udah semuanya? Ibu Endah, Ibu Natalia Pramesti. Ini saya absen satu-satu ini. Ya. Ibu Betty sudah kelihatan. Ada yang belum lagi. Ibu Riri. Ibu Tati. Ayo semuanya. Pak Sunarko. Ibu Yakiatul sudah, Bu Neni, Bu Yakiatul. Ibu Dwi Puji, mana ya? Belum kelihatan. Nah, udah kelihatan. Selamat pagi, Bu. Soalnya kita mau diambil gambarnya. Nanti biar dimas Bapak Ibu, supaya kita nanti bisa kelihatan semuanya bahwa kita Bapak Ibu guru baru berlatih untuk ini pembelajaran pedagogi digital, ya. Udah untuk semuanya, absensi. Ibu Natalia, Ibu Tati, Ibu Umi, Redmi mana ini? Nggak kelihatan. Ibu Zakiatul. Selamat pagi, Bu. Ibu, selamat pagi. Ibu Irna. Bapak Sunarko. Ibu Siswi Yastuti. Oke, udah semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak guru ya yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru, mari kita buka pagi hari ini di hari yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Ibu terima pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat kedepannya untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran nanti di kelas untuk siswa-siswi kita semuanya. Syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita kembali, ya Bapak Ibu. Walaupun kita berjauhan, kita bisa bertatap muka karena kita masih di stay at home karena Karena kita baru menghadapi pandemi COVID ini. Tapi kita masih tetap bertatap muka walaupun tidak saling berhadapan langsung, namun kita masih bisa bertatap muka
dengan wajah yang gembira, dengan senyum Bapak Ibu semuanya, ya. Sehat-sehat Bapak Ibu? Halo, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita menginjak acara yang berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Amik Harapan Bangsa Surakarta, yaitu Bapak Eka Budi Santosa, ST.MPD. Waktu dan persilahkan kami aturkan, Pak. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu peserta dari Edukasi IPS Indonesia dan dari beberapa yang lain. Hari ini kita akan fokus kepada bagaimana membuat bahan ajar elektronik yang lain. Kalau kemarin kita dengan mengetik cepat ya, lalu kita membuat formulir, kemarin sudah kita demokan. Kemudian kita membuat soal ujian, kita juga sudah sama demokan. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengerjakan seperti yang kemarin sudah kita diskusikan ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, besok kita akan review Bapak Ibu, besok kita akan ulang kembali, kita akan ulas kembali besok pagi. Nah hari ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar bagaimana membuat bahan ajar elektronik berupa video tutorial. Kemudian nanti sebelum nanti kita buat LMS ya, karena LMS kita buat pada hari Jumat gitu, sehingga kita belum bisa membuat LMS-nya, nanti kita upload dulu di YouTube. Nah hari ini Bapak Ibu akan dipandu oleh tim dosen, akan dipandu oleh Bapak Nur Rohman Afian. Beliau expert di bidang video tutorial, animasi seperti itu. Sehingga nanti harapan kita Bapak Ibu akan lebih mantap gitu ya di dalam belajar mengenai video tutorial, belajar mengenai editing ya. Meskipun nanti waktunya nggak akan banyak ya untuk editing, mungkin yang sederhana aja Pak Nur Rohman nanti kita ajarkan sederhana. Nanti untuk yang level kedua baru kita akan buat yang lebih kompleks lagi. Sehingga nanti bertahap. Seperti itu Bapak ya. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya Bapak Nur Rohman Afian, mari silahkan disampaikan materinya pada hari ini. Bapak Ibu tolong semuanya responnya adalah seperti kemarin, yaitu laptop standby terus, kemudian handphone itu sebagai sarana komunikasi kita di Zoom ini. Selanjutnya nanti laptop langsung dipraktek gitu ya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu akan cepat belajarnya. Begitu, nggak usah terlalu lama. Mari Pak Nur Rohman dimulai dari membuat video tutorial, selanjutnya nanti di-upload ke YouTube. Oh ya, kemarin ada permintaan untuk foto tadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk kita absensi, nanti dilampirkan di absensi Bapak Ibu semuanya. Jadi foto tadi akan kelihatan semuanya. Itu tadi yang kita minta, moderator minta membuka kameranya atau videonya, itu tujuannya agar nanti kita difoto bisa kelihatan absensi. Oke, nanti kalau yang belum kelihatan nanti bisa besok bisa hadir, kemudian kita ikut foto bersama. Mungkin itu, langsung saja Pak Nur Rohman silahkan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Ya, cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar ya? Karena kalau dengar jempolnya. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman Afian. Saya salah satu staf instruktur dan pengajar di LKP Istibank Surakarta dan di Amik Harapan Bangsa. Ya, hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara workshop pada pagi hari ini. Ya, walaupun kita sama di dalam kondisi pandemik ya, dalam kondisi stay at home, tapi
Semoga kita nanti bisa belajar bersama di pagi hari ini. Saya diminta untuk mengisi materi tentang video tutorial, ya, pembuatan video tutorial. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang YouTube, ya Bapak Ibu. Ini admin, saya boleh sharing ya? Mohon izin. Ya. Bapak Ibu semuanya di screen sharingnya. Oke, jadi saya mungkin akan menjelaskan YouTube, ya. Mungkin ini tidak perlu dijelaskan, saya yakin zaman sekarang Bapak Ibu sudah paham apa itu YouTube. Jadi suatu kanal di mana di situ kita bisa share video dan melihat semua video dari seluruh dunia, ya. Ada banyak sekali. Kalau sekarang istilahnya mungkin YouTuber, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu istilah. Jadi dulu mungkin sekitar tahun 2018, ya, tahun 2018 saya membuat channel saya sendiri, channel YouTube. Pertama tujuannya lebih ke peserta didik saya, ya. Mungkin karena kalau di kelas kadang banyak materi yang tidak bisa saya sampaikan secara langsung karena masalah waktu, tentu saja masalah waktu dan lain-lain. Maka saya membuat video tutorial, ya, banyak sekali. Mungkin kalau nanti ibu-ibu, ini contoh ya, nama channel saya Copy Coding. Saya dulu membuat channel ini, sudah banyak channel di sini, sudah sekitar 1000 subscribe, ya. Seperti ini contohnya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau ingin melihat contohnya seperti ini. Sekali lagi, tujuan saya dulu pertama kali adalah untuk membuat tutorial agar anak-anak nanti selain di dalam kelas juga di luar kelas bisa mendapatkan materi, ya. Tentu saja mendapatkan materi karena kebanyakan materi saya adalah materi praktek, ya. Tentu saja akan kesulitan kalau hanya satu kali pertemuan kemudian ada beberapa anak yang tidak jelas, maka perlu melihat lagi. Itu tujuan yang pertama. Nah, mungkin seiring perkembangan waktu, mungkin saya juga ada, karena dari YouTube juga ada banyak sekali tawaran, ya. Ada kita bisa dapat iklan, bisa dapat uang dan lain-lain. Itu nanti mungkin rencana berikutnya, ya. Tapi untuk hari ini nanti yang akan saya contohkan adalah bagaimana caranya kita mengupload. Oke. Ya, itu tadi masalah YouTube. Oke, nah berikutnya adalah setelah mengenalkan apa itu YouTube, kita akan langkah awal kita kalau mau membuat video tutorial itu gimana caranya, kan itu, ya, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi screen recording, ya Bapak Ibu, aplikasi screen recording. Nah, kemarin saya sudah men-share aplikasi Bandicam. Bapak Ibu sudah install semua? Sudah install? Jempolnya? Ada yang sudah install? Ya, sudah semua, ya. Kurang lebih, ya. Kurang lebih, ada yang belum. Oke, ada yang bilang belum, walaupun tidak ada suaranya. Ada yang belum. Oke, tidak apa-apa. Ini nanti aplikasinya sangat simpel, ya. Sangat simpel sekali. Ibu tidak susah kok, tidak susah, sangat simpel. Yang susah saya nggak bilang susah, ya, mungkin yang agak sedikit nanti Bapak Ibu perlu effort di persiapan materi, tentu saja, ya. Untuk teknisnya itu sangat mudah, ya, saya bilang
teknisnya sangat mudah. Yang perlu Bapak Ibu siapkan nanti ada materi. Nah, itu yang penting, materinya. Jadi kalau mau membuat video tutorial tentu saja harus siap materinya. Oh, contoh saya materinya Microsoft Word, ya saya dulu. Oh, materi saya nanti adalah bagaimana cara mengatur margin, contohnya mengatur margin atau mengatur kertas, ya saya siapkan dulu materinya. Baru nanti ketika pembuatan tutorial baru saya sampaikan di video tersebut. Sama nanti mungkin Bapak Ibu kan sudah punya materi. Nah, kalau Bapak Ibu materinya itu teori, ya teori, mungkin bisa disiapkan saja PowerPoint, ya PowerPoint-nya disiapkan, nanti yang direkam adalah PowerPoint-nya itu direkam. Karena kebanyakan mungkin kalau Bapak Ibu materinya teori ya, atau ada yang praktek. Ya teori ya mungkin kebanyakan ya, teori, karena kalau saya kan praktek, ya kalau saya kan kebanyakan praktek, maka saya biasanya praktek, praktek Microsoft Word, praktek bahasa pemrograman A, bahasa pemrograman B, seperti itu biasanya. Maka lebih praktek kalau saya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk aplikasi, jadi itu ada banyak ya, kalau saya aplikasi untuk screen recording, ya saya menjelaskan namanya screen recording. Kalau kita kan biasanya ada print screen, ya pernah melakukan print print layar itu loh Bu, pernah Bapak Ibu print screen, pernah menggunakan fiturnya. Di komputer kan ada tombol, di laptop Bapak Ibu ada tombol print SC screen itu loh, print atas, di bagian atas itu kan ada tombol. Nah itu biasanya kalau Bapak Ibu klik, ya nanti terus dipaste Word itu, nanti layar Bapak Ibu akan terprint atau terekam, tapi itu gambar ya, bukan video ya, istilahnya print screen. Kalau biasanya saya dulu skripsi kan banyak sekali yang harus saya print screen aplikasi, terus saya copy ke Word, diberi keterangan seperti biasanya kalau print screen. Nah kalau ini nanti screen recording istilahnya ya, screen recording atau merekam layar atau merekam aktivitas kita menjalankan komputer atau laptop. Oh ya, ini nanti saya mempraktekannya menggunakan komputer ya Bapak Ibu, karena memang kebanyakan komputer. Jadi kalau mungkin ada yang tanya, kalau dari smartphone apakah bisa? Kalau secara teknis mungkin bisa. Kalau saya secara ya tentu saja bisa. Cuma saya nanti biasanya tinggal Bapak Ibu harus menyiapkan materinya di smartphone, tentu saja aplikasi membuka presentasi pun tinggal direkam. Aplikasinya pun juga mungkin akan berbeda-beda. Kalau di komputer ada aplikasi AB. Kalau di smartphone juga, kalau Bapak Ibu cari di Play Store, tahu Play Store ya Bapak Ibu? Sudah pernah menggunakan Play Store? Nah di Play Store itu kalau Bapak Ibu cari screen recording itu mungkin akan banyak ratusan, saya yakin akan muncul ratusan aplikasi. Nanti bisa dicoba salah satunya. Intinya sama saja sebenarnya, cuma merekam kegiatan Bapak Ibu di smartphone. Ya nanti Bapak Ibu bisa langsung berbicara lewat smartphone. Nah kalau ini nanti yang saya contohkan itu di komputer ya. Oke. Ini saya siap. Nah Bapak Ibu, aplikasi yang saya pakai nanti adalah namanya Bandicam ya. Saya mencontohkan salah satu aplikasi namanya Bandicam. Ya, kenapa saya pakai ini? Karena ada beberapa, kalau dari segi fungsi semua sama ya, semua sama Bapaknya untuk merekam kegiatan layar kita, ya merekam dalam bentuk video nanti. Cuma di Bandicam ini ada salah satu fungsi di mana kita bisa menampilkan kamera, menampilkan diri kita di layar tersebut. Itu yang berbeda. Ya kalau biasanya hanya data atau layar komputer kita yang direkam, ini bisa dua arah, bisa layar komputernya, bisa juga kita yang direkam. Nah itu kenapa saya menggunakan Bandicam ya. Pak Ibu sebenarnya bisa langsung untuk mendownload ya. Di sini saya menjelaskan sekilas, walaupun beberapa kemarin sudah mendownload ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload bisa masuk ke bandicam.com. Ini Bapak Ibu websitenya bandicam.com. Nah di sini sudah ada download, ini sudah ada tombol free. Cuma ini aplikasinya berbayar ya Bapak Ibu, aplikasinya berbayar. Bapak Ibu kalau mau pakai free nanti biasanya
30 hari, biasanya 30 hari. Ya biasanya hanya dibatasi waktunya 30 hari, terus nanti rekamnya pun juga paling 10 menit atau 15 menit. Ya beda-beda ya, tergantung update-nya sih sebenarnya. Dulu pernah ada cuma 5 menit, ada yang 10 menit, mungkin sekarang ditingkatkan lagi. Itu yang versi ini free. Nah, yang saya berikan kemarin itu sudah lumayan full ya Bapak Ibu. Tapi downloadnya tidak lewat sini, lewat link yang saya berikan kemarin. Nanti untuk linknya mungkin bisa dicek lagi di grup ya. Kemarin saya sudah share di grup, atau nanti bisa minta temannya yang sudah punya bisa di-share aja langsung aja kemarin. Misalnya langsung di-share aja lewat WA atau lewat aplikasi lain untuk share-nya. Bisa lewat Telegram, mungkin kalau punya Telegram nanti bisa di-share lewat situ. Ini ya, tinggal diklik nanti bisa di-download. Oke, sekarang untuk aplikasi saya takutnya nanti kalau saya praktek semuanya masih belum punya aplikasi, apakah nanti bermasalah? Untuk aplikasi sudah ada masalah? Sudah nggak ada masalah? Oke. Yakin? Bapak Ibu udah jempol semua ya ini ya? Jempol, coba saya cek jempol semua. Oke. Nah, aplikasi. Oke, nanti kalau yang belum nanti mungkin bisa, ini nanti kan direkam, di-record, upload ke YouTube, nanti bisa dicek lagi ya, kalaupun masih bingung nanti bisa bertanya lewat grup ya, nanti kalau ada yang masih bingung bisa langsung. Oh sudah, ini Ibu Umi ya, Ibu Umi sudah chat saya sudah. Oke. Sudah ya. Oke. Oh ya, mungkin yang belum saya jelaskan ke masalah masalah crack-nya ya Bu, Bapak Ibu, masalah crack-nya. Itu aplikasi itu kalau belum di crack, saya mungkin istilah sedikit di crack itu diakali sedikit ya, pakai diakali ya, karena ini aplikasinya diakal-akali sendiri ya, kalau dipakai terus ya, agar bisa dipakai terus nanti ada sedikit crack yang harus Bapak Ibu lakukan, tapi sementara diinstal dulu apa adanya, nanti lewat akan saya share cara crack-nya, karena biar ya Bapak Ibu, akan saya bisa dibuka ya sekarang aplikasi Bandicam. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Buka saja aplikasinya. Aplikasi Bandicam seperti ini. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Sebentar. Oh ya. Oke. Ya, ini nanti mungkin yang belum bisa praktek, nanti silakan mungkin dilihat dulu, karena ini nanti direkam ya.
tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ini kegiatannya direkam, nanti Bapak Ibu bisa melihat dari YouTube. Dan saya juga kemarin sudah membuat sekilas tutorialnya, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan bagaimana langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah. Nanti akan saya praktekkan. Ya, sudah bisa dibuka? Sudah dibuka semua? Tidak ada masalah? Oke ya. Baik. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan dulu untuk settingan awal. Di sini settingannya sangat banyak ya, settingannya sangat sekali, ada macam-macam. Saya tidak ingin terlalu mempersulit di sini dari masalah setting. Saya akan langsung ke poin-poin pentingnya saja ya. Yang pertama adalah di bagian ini, di bagian sebelah kiri ini. Ini adalah untuk, ini namanya ini ya, recording mode. Screen recording mode. Modenya mau apa? Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik di sebelah kiri, ya, kiri atas ada tanda panah ini. Ini recording mode, ada recording mode dengan memilih area tertentu. Ini ya, Bapak Ibu bisa memilih, oh saya hanya mau milih area tertentu. Bisa memilih yang ini. Yang kedua, dengan ukuran tertentu. Ini ada beberapa ukuran kalau Bapak Ibu. Yang kedua ya, rectangle on a screen ini bisa milih beberapa ukuran. Atau full screen, nomor 3 full screen. Yang nomor 4 round mouse. Ya, kalau round mouse ini hanya di sekitar mouse. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Yang pertama ada select a recording area. Ini kita bisa memilih area kita. Bebas. Oh, saya mau milih area ini. Kita nanti bisa di blok aja, blok area itu. Oh, saya mau area sebelah kanan atas saja bisa. Yang kedua ada rectangle on a screen. Ini area berdasarkan ukuran. Ini di sebelah kanannya ada beberapa ukuran yang bisa dipilih nanti. Ada full screen yang ketiga, atau yang keempat hanya area sekitar. Nah, untuk simpelnya ya, saya menjelaskan simpelnya dulu di sini. Kalau saya biasanya, saya tidak ribet, langsung full screen aja ini ya. Biasanya saya pilih full screen. Karena nanti langsung satu layar di desktop Bapak Ibu semua. Satu layar. Ini ya, yang pertama ini. Terus yang kedua yang penting adalah suara. Ya, suara. Jangan sampai nanti mungkin kalau Bapak Ibu menginginkan ada suara yang masuk dari mikrofon, maka harus disetting nyetingnya. Nah, nyetingnya di sini Bapak Ibu pada bagian agak ke tengah ini ada pilihan gambar mic. Ini ya, ada gambar mic kecil ini, diklik. Nah, ini seperti ini, saya ulang. Ini ya, di sini ada gambar mic, add mikrofon, ada keterangannya. Oh, saya mau nyeting mikrofon. Nah, sini ya, di bagian sound, ini mungkin bisa nah ini ya, dipilih nanti. Ini ya, ini agak trouble di tempat saya. Di bagian ini, di bagian sound, saya ulang ya Bapak Ibu. Ini, add microphone. Nah, di bagian ini, primary sound device, ini dipilih yang mikrofon. Ya, Bapak Ibu pilih yang mikrofon. Ini saya klik, agak trouble ini. Nah, muncul seperti ini. Maaf. Ini Bapak Ibu pilih saja nanti mikrofonnya. Dengan catatan di laptop atau di komputer Bapak Ibu sudah ada mikrofonnya. Ya, sudah ada mikrofon. Kalau di laptop yang zaman-zaman sekarang mungkin 5 tahun ke belakang ini sudah ada mikrofonnya ditanam, ya, sudah ada mikrofon ditanam sama kayak laptop saya. Ini kalau laptop saya ini sudah ada mic-nya. Jadi saya tinggal ngomong seperti ini, saya tidak pakai mic khusus ya. Saya tinggal langsung dari laptopnya ini langsung kedengaran. Nah, kalau di beberapa laptop mungkin masih belum ada mic-nya, mungkin juga bisa lewat headset. Kalau headset itu kan kadang-kadang ada mic-nya ya. Nah, itu juga bisa. Ya kalau slotnya ada, karena kalau sekarang slotnya itu cuma satu. Kalau Bapak Ibu cek sound, kalau zaman dulu mungkin slotnya ada 2. Kalau sekarang slotnya cuma ada 1 soalnya. Jadi itu harus dipakai gantian. Kalau untuk mic ya untuk mic, kalau untuk headset ya nanti mic-nya kadang-kadang harus lewat handsfree seperti ini ya. Nanti baru bisa ngomong. Ya kalau tidak ada ya nanti pakai mic eksternal ya. Bapak Ibu bisa beli di toko komputer atau beli di online, di marketplace online itu banyak Bapak Ibu
mic seperti itu, tinggal beli saja nanti bisa dipasang. Kayak dengan catatan sudah ada driver mikrofonnya, ini sudah ada seperti ini, tinggal di OK saja. Oke. Itu ya. Nah ini mungkin saya sebentar, saya mau lihat dulu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu di penjelasan saya sebelumnya untuk settingan masalah mode dan settingan mikrofon. Ini yang dulu ya, yang simpel dulu. Mode tadi dipilih yang full satu layar, yang kedua di setting mikrofonnya itu dulu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Yakin? Oke. Saya contohkan ya, ini saya contohkan ya. Saya mau mencontohkan bagaimana saya rekam layar ya. Nanti saya akan ambil satu contoh materi, ya saya akan mencontohkan. Tapi ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti tolong jangan, habis ini saya akan mencontohkan. Oke. Ya seperti ini. Nah, kalau sudah, ya jika sudah, cara recordnya ini ya Bapak Ibu, kalau ingin langsung merecord di bagian ini, ada tombol record. Oke, di sini ada tombol record. Langsung diklik saja Bapak Ibu, langsung diklik saja. Klik. Nah, waktu diklik ini jalan, lihat Bapak Ibu. Nah, ini indikator mic-nya naik turun. Nah, ini mic-nya. Cek. Nah, ini kan bisa diceknya dari sini. Ada warna biru naik ini ya, Bapak Ibu. Ada warna birunya naik turun ini. Nah, ini indikator mic-nya. Cek. Ini kalau nggak muncul berarti mic-nya nggak masuk suaranya. Tapi kalau saya bicara dia naik turun, oh itu berarti masuk sound-nya. Itu sound-nya bisa disetting Bapak Ibu di sini di bagian mikrofon tadi ini disetting. Kalau kurang mungkin terlalu volumenya terlalu kecil bisa di setting ini volumenya mau seberapa. Contoh di sini saya setting 90 aja ya. Saya oke lagi. Ini agak trouble, maaf. Saya tidak bisa di oke. Ini ya. Jadi tinggal di setting ini volumenya. Nah, ini dalam kondisi record ya. Bapak Ibu bisa melihat waktu timernya dia jalan, ya dia jalan. Nah, setelah dalam kondisi sepertinya ini bisa ditutup, bisa Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Ini bisa kalau mau menutupnya ini gimana? Jangan di close ya Bapak Ibu, jangan di close. Ini di minimize yang ini, yang kecil ini, di minimize. Nah, di mana nanti cara aplikasinya tadi di sini, di bagian bawah di sini. Kalau mau dibuka lagi dia di sini, sebelah kanan bawah itu ada tanda panah di taskbarnya itu. Nah, di sini. Nah, ini masih jalan. Jadi biar nanti waktu jelaskan ini nggak muncul, biar nggak kelihatan, ini bisa kita sembunyikan. Nah, kayak gini, lihatnya di samping sini. Seperti itu ya, sangat mudah. Nah, baru sekarang kita bisa menjelaskan di sini. Mungkin saya ada PowerPoint. Kelihatannya Bapak Ibu, sorry yang ini. Nah, contoh di sini saya mau menjelaskan tentang gempa bumi ya. Jadi pertama kali biasanya standarnya greeting dulu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gempa bumi. Nanti Bapak Ibu jelaskan lagi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat adanya energi dari bawah bumi yang menghasilkan gelombang seismik dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan PowerPoint-nya ini. Ya sampai selesai. Setelah selesai, Bapak Ibu menjelaskan materinya, ditutup. Nah, setelah materinya selesai, Bapak Ibu klik stop. Nah, seperti itu. Nah, terus aplikasi hasil videonya di mana? Nah, di sini cara bukanya di general. Nah, ini tinggal di output foldernya di sini Bapak Ibu, dia defaultnya di dokumen ya, nanti dokumen mungkin kalau saya yang di folder dokumen di Bandicam. Nah, di sini sebenarnya. Atau kalau kesulitan bisa langsung buka ini menu general, klik open saja, nanti otomatis buka foldernya ini. Nah, ini ya. Ya Bapak Ibu, di sini memang dia otomatis
memberi namanya berdasarkan tanggal dan jam, Handycam, tanggal berapa, jam berapa. Nah, tapi biasanya yang terakhir sih ini video saya yang tadi. Nah, ini saya buka ya hasilnya seperti ini. Nah, sebentar. Tadi masih Nah, baru jelaskan di sini mungkin saya ada PowerPoint. Lihat aja Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ini saya akan menjelaskan tentang materi gempa bumi. Ya, contoh ya Bapak Ibu, ini hasilnya, video hasilnya seperti ini. Nanti bisa tentu saja harus direkam dengan baik ya, direkam dengan baik. Memang pada awalnya mungkin agak sedikit grogi, itu wajar ya. Saya dulu pun juga waktu pertama kali bikin video tutorial grogi itu ya pasti, karena mungkin kita maunya perfect ya, maunya mungkin di depan kamera, seperti di depan kamera, atau waktu memberi tutorial itu harus perfect ya, mungkin pertama kali itu wajar. Nanti seiring perkembangan waktu memang harus dilatih Bapak Ibu, memang harus dilatih. Kalau tidak dilatih dan dicoba ya tidak akan bisa nanti. Dicoba dulu, dilatih satu-satu, nanti bisa Bapak Ibu review sendiri, oh kan, diulang lagi. Nanti lama-lama akan terbiasa. Dan kadang-kadang kalau tips dari saya dalam membuat tutorial itu tidak perlu takut salah ya, salah sedikit nggak ada masalah, nanti mungkin bisa jadi bahan lucuan, malahan ada hal-hal lucu yang bisa dimasukkan di situ ya, salah-salah sedikit nggak ada masalah bagi saya. Dulu pertama saya maunya semuanya perfect ya, semuanya harus perfect sesuai gitu kan kadang-kadang, tapi ya namanya dalam proses kan kadang-kadang mungkin ada yang salah-salah dikit ya, salah saya pikir seperti itu. Oke, saya stop dulu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, monggo. Tuh, silakan. Dari cara merecord, setting awal dan cara merecord, ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan, moderator. Ya. Diulang di bagian mana Bapak Ibu? Di bagian membuka aplikasi. Oke, saya ya. Oh, ada yang terputus, boleh diulang. Oke, saya ulang ya materinya. Ini Bapak Ibu. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana membuat video tutorial. Ya, bagaimana membuat video tutorial yang nanti bisa kita upload di kanal YouTube. Ya, contohnya di kanal YouTube, karena YouTube sekarang sudah banyak dipakai atau banyak dilihat oleh orang-orang ya. Dan kebanyakan siswa atau anak-anak kita kebanyakan sekarang sering juga melihat YouTube, pastinya sering juga melihat YouTube, maka kita bisa memanfaatkan itu. Ya, dulu saya pernah tadi saya jelaskan bahwa dulu saya membuat YouTube pertama kali tujuannya adalah agar peserta didik saya bisa melihat materi saya, ya bisa melihat materi saya, dan juga bisa saya pakai ketika jam kosong. Mungkin saya ada jam kosong atau ada kegiatan luar kota. Nah, saya tinggal bilang aja ke peserta didik saya, nanti tinggal lihat di YouTube saya di video ini, atau kita bisa berikan linknya. Seperti itu tujuannya, tujuan pembuatan video tutorial. Nah, untuk membuat video tutorial, nah kita bisa menggunakan aplikasi screen recording, ya istilahnya screen recording atau aplikasi yang digunakan untuk merekam layar. Salah satunya adalah Handycam. Ya, salah satunya adalah ini. Ya, Bapak Ibu, salah satunya adalah Handycam. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara simpelnya, ya saya menjelaskan cara secara simpel. Kita pilih modenya dulu. Ya. Di sini ada banyak sekali mode, tidak usah bingung, pilih saja full screen. Ya, full screen itu merekam satu layar, ya, seluruh layarnya direkam. Nanti ukuran mode recordingnya, ya pilih yang full screen.
Yang kedua yang perlu kita cek lagi adalah masalah mikrofon. Ini ya Bapak Ibu, mikrofon. Nah, mikrofon harus dicek dulu, jangan sampai nanti mic-nya tidak masuk. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik, nanti dipilih mic-nya. Ya, dipilih mikrofon, diatur volumenya seberapa. Oke, diatur volumenya oke. Nah, setelah itu baru kita record, ya, kita record. Nah, sebelum di record, sebentar ya, ini belum saya record ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya itu record atau belum dari mana ini, dari timernya Bapak Ibu bisa lihat ini masih 0, ini belum jalan, ya, ini belum dalam kondisi record, ini masih masih berhenti. Nah, kalau saya klik record, baru nanti dia jalan, dia berjalan recordnya. Nah, sebelum ini Bapak Ibu harus persiapkan dulu materinya. Ya, materinya, kalau Bapak Ibu materinya dalam bentuk PowerPoint, ya dibuka dulu PowerPoint-nya, disiapkan PowerPoint-nya dengan baik, baru di-record. Sambil nanti Bapak Ibu menjelaskan materinya. Contoh ya, tadi saya record, di sini ya, cek dulu ya, sebelum di-record dipastikan mic-nya jalan, cek, oh jalan, lihat timernya jalan, dia dalam kondisi record. Nah, kita baru bisa menjelaskan. Saya jelaskan di sini materinya, contoh. Selamat pagi anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang terjadi akibat adanya energi yang mengakibatkan adanya gelombang seismik. Ya, cukup sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di contoh seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk stopnya gimana? Diklik di bagian bawah. Ini. Di stop. Nah, videonya stop. Untuk melihat videonya bagaimana? Dibuka di bagian. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya ini. Coba saya play ya. Ini pakai komuter video, saya play. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang terjadi akibat adanya energi yang mengakibatkan adanya gelombang seismik. Cukup sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di video. Ya. Contoh seperti itu. Ya, itu dulu. Nah, saya ingin ada pertanyaan dulu di sini. Masalah bagaimana merekam atau ada yang masih bingung sebelah mana? Ada yang mau tanya? Silakan. Boleh Ibu Listiani Hanifah, itu Bapak moderator. Moderator. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Yang pengen saya tanyakan tadi yang sudah record itu cuma tampilan diri kita, bukan materinya. Materinya Bapak Ibu, materinya. Tadi videonya belum kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, sebentar. Iya. Oh, kalau di Zoom screen layarnya bisa kosong. Sebentar. Iya. Ini share screen-nya. Sebentar. Cek. Ini kelihatan Bapak Ibu, ini video saya yang ini. Cuma ini aja, apa namanya? Gelap aja, kita ada kotak gitu, cuma gelap aja, nggak ada gambarnya apa tuh. Sama suara ada. Oh iya. Ini cara. Ya, ini kelihatan Bapak Ibu, file-file saya yang saya share ini. Belum ada itu Pak. Belum ada. Waduh, gimana ini? Admin? Ini sudah saya share soalnya, belum kelihatan.
Ini yang saya share explore saya explore. Oh, yang ini ya. Ya, ini. Dia tadi ya Bapak Ibu, tadi kan saya rekam. Ya. Tadi kan saya record, terus saya stop kan? Masih ingat? Saya stop. Nah, ya. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini video-video. Ya, ini file-file, ini video semua Bapak Ibu. Ini video semua hasil saya record. Contohnya ini kalau saya play, ini kelihatan nggak videonya? Cek. Nah, cek dulu. Nah, sebelum kita dipastikan mic-nya jalan. Kelihatan nggak Ibu? Cek, jalan. Videonya nggak ada itu. Jadi kalau di Zoom soalnya seperti ini Bapak Ibu, nggak bisa langsung. Ini intinya terplay. Nanti kalau Bapak Ibu coba, ini kan file video. Pernah buka file video? Ya, ini file videonya. Nanti gitu. yang muncul adalah layar kita. Ini saya tidak tahu cara share-nya soalnya. Iya. Ya, ini file video kalau Bapak Ibu play. Ya tadi rekaman desktop saya yang saya rekam. Isinya tadi ada dan lain-lain tadi. Ada gambaran? Ada gambaran? Iya, udah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bu Wiwi, silakan Ibu. Wiwi. Atau Ibu Suhartini, monggo silakan. Untuk suaranya Ibu dibuka dulu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Bu. Yang mau saya tanya, pertama, kelihatannya menggunakan ini kok malah agak rumit ya. Bedanya apa dengan menggunakan Bandicam ini? Kita menggunakan langsung video. Jadi misalkan kita menggunakan dua alat yang kita gunakan untuk membuat video pembelajaran, video tutorial ini. Dua alat kita, yang satu kita untuk nayangkan, yang satu buat kita video itu lebih enak mana? Terus apakah yang secara kita lakukan dengan dua alat ini bisa kita tayangkan juga ke YouTube? Ya. Oke, terima kasih, sementara itu dulu. Ya. Jadi maksud Ibu Suhartini itu dua alat itu Ibu diri Ibu sendiri gitu nggak? Halo? Iya. Ya, jadi ya praktek ya. Nah, bukan Bapak Ibu, saya jelaskan lagi. Yang saya praktekkan tadi itu screen recording. Jadi kita merekam laptop kita. Jadi dari laptop kita buka PowerPoint-nya, kita rekam. Paham dulu di sini Bapak Ibu maksud saya? Ya, jadi saya mau praktek Microsoft Word. Berarti kan saya harus membuka Microsoft Word saya, terus saya menjelaskan ini seperti ini. Pernah lihat tutorial Bapak Ibu? Pernah lihat tutorial di YouTube itu tutorial. Nah, seperti itu, intinya seperti itu maksudnya. Yang saya buat itu seperti itu. Kalau yang Bapak Ibu maksud itu kan praktek, kita mempraktek sesuatu. cara demo memasak kan, berarti kita masak dulu kan, direkam masak kita, baru videonya kita upload. Beda, itu kan merekam kegiatan kita. Kalau yang saya lakukan ini tadi merekam layar laptop saya gitu. Layar laptop saya rekam. Hasilnya dalam bentuk video. Itu yang saya share ke anak-anak. Bedanya di situ. Paham maksud saya, Bu Suhartini? Oke, terima kasih. Maksud saya seperti itu. Terus apakah lebih mudah mana? Sebentar, tadi lebih mudah mana? Tergantung kebutuhan Bapak. Kalau menurut saya lebih kebutuhannya itu merekam kegiatan atau merekam tutorial dulu. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu contoh ya, saya tidak tahu tutorialnya apa. Tutorial di memasak ya harus masak dulu kan, tidak mungkin dari layar laptop kan, harus masak dulu. Ada kita harus menyiapkan kamera, kan malah ribet Bapak Ibu kalau tutorial seperti itu kan. Kalau kebutuhannya hanya untuk menjelaskan materi dalam bentuk PowerPoint kan, kita tinggal membuka PowerPoint-nya di layar laptop kita tinggal record, kita tinggal ngomong. Nah, nanti bisa kita simpan, bisa kita pakai ketika jam kosong. Wah, dulu ada ini saya jam kosong nih. Oh, saya dulu sudah materi saya tinggal minta anak-anak untuk coba anak-anak dilihat di YouTube atau kita beri linknya, anak-anak tinggal lihat, kita tinggal memberikan tugas. Ya, kita tinggal memberikan tugas.
berdasarkan materi kita itu. Oh, materinya mungkin tentang tadi sejarah Pangeran Diponegoro. Kita tinggal coba anak-anak nanti diresum dari internet atau dari mana materi tentang Pangeran Diponegoro. Contohnya seperti itu ya, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Begini Pak Nur, saya mau tanya. Seumpama tadi kan contohnya membuat materi, yaitu pakai dengan apa namanya gambar-gambar juga dan pakai suara. Nah, tapi ternyata hasilnya itu hanya suaranya saja, tapi gambarnya nggak kelihatan. Nah, itu seperti apa ya Pak itu nanti? Soalnya kok nggak bisa tampil hasilnya, cuma hanya suaranya aja yang terdengar. Bisa Bapak, suaranya dan gambarnya bisa. Kalau dari Bandicam tadi kan dia otomatis langsung merekam layarnya. Maksudnya tidak muncul gimana? Ini tadi kan saya melihat prakteknya Pak Nur. Oh iya. Ya, lah itu saya agak kelihatan, cuma suaranya aja. Saya dalam ya itu videonya muncul Bapak. Ya videonya muncul. Cuma saya salah dalam melakukan share saja sebentar. Coba bisa diperlihatkan Pak Nur. Iya. Saya buka dulu filenya. Cek dulu. Ya, sebelum kita pastikan mic-nya jarak. Sebentar ya, Bapak. Bapak Ibu, mohon maaf, saya memberikan sedikit klarifikasi ya. Kenapa kok tadi perlu Bandicam ini, Bu? Jadi, seandainya Bapak Ibu ngajar di dalam kelas, itu kan ada PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ada PowerPoint ya. Nah, PowerPoint itu akan nampak muncul di layar ketika ada LCD dalam kelas. Gitu ya. Nah, itu kalau dalam kelas. Nah, yang kita bicara adalah pembelajaran online. Jadi, apa yang kelihatan di dalam kelas dalam LCD itu, PPT atau PowerPoint yang Bapak Ibu sampaikan ke siswa di kelas itu kita rekam Bapak Ibu. Karena kan nggak mungkin bisa lihat di dalam kelas, kita lihat PPT kita karena di dalam kelas. Nah, kalaupun kita hanya ngasih PPT, itu kan nggak berbicara, nggak ada penjelasan, kan gitu. Nah, Bandicam yang tadi Pak sampaikan ini menggabungkan dua itu, yaitu PowerPoint yang kita berikan, plus ada penjelasan kita. Jadi dalam Bandicam nanti, Bapak Ibu akan bisa foto atau gambar Bapak Ibu masih kelihatan di dalam Bandicam itu, dalam rekaman tadi. Sehingga kelebihannya adalah anak-anak melihat PowerPoint kita, penjelasan kita, plus bisa mendengar suara kita, plus bisa melihat gambar kita di pojok kanan atau nanti akan dijelaskan kelebihannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tidak tadi ada yang tanya antara video dengan ini dan sebagainya. Kalau video hanya menampilkan sebuah kegiatan gitu ya, yang kita nggak bisa kontrol. Tapi video yang kita buat dalam Bandicam ini adalah kita membuat ruang kelas penjelasan, PowerPoint kita, plus ada suara kita, plus ada foto kita. Itu Bapak Ibu. Itu manfaat Bandicam ini. Monggo diteruskan Pak Nur penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini ya Bapak. Kelihatan file video saya? Ini sudah saya share. Ini hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya. Nah, ini kalau saya play, timernya jalan, dia adalah posisi default. Kita baru bisa. Kelihatan? Sebentar. Saya kelihatan Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa jawab, moderator? Kelihatan. Videonya kelihatan ya? Ini video. Ini hasil saya tadi ya. Hasil saya tadi merekam dengan Bandicam seperti ini. Dia akan menjelaskan materi tentang. Nah, kita PowerPoint kita, ini kan PowerPoint ya Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Nah, ini kan PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya ada PowerPoint, saya jelaskan. Saya akan menjelaskan materi tentang gempa bumi adalah getaran-getaran yang terjadi akibat adanya energi yang mengakibatkan adanya getaran seismik. Sekian tutorial dari saya. Ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan kita share ke peserta didik kita atau ke siswa kita. Ya, dalam bentuk seperti ini. Jadi ada PowerPoint, ada penjelasan kita. Begitu, ada
pertanyaan dulu. Silakan. Ini ada yang bertanya, Pak Nur. Ya. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan tugas akhir. Jika memang ada, bukan. Ini sebentar. Saya buka dulu. Oh ini, Pak mau tanya aplikasi pembuat video ini diambil dari mana aja? Dari yang kita buat atau bisa diambil dari kita mendownload? Yes, aplikasi yang kita ambil. Ya, untuk materi-materinya. Itu bisa diambil atau nanti kita bisa buat sendiri? Saya tidak, mohon maaf sebentar, saya tidak menjelaskan materi Bu, Bapak Ibu. Saya ulangi dulu, materi saya adalah bagaimana cara video tutorialnya. Nah, untuk materinya Bapak Ibu yang lebih tahu kan, Bapak Ibu materinya kan. Tadi saya cuma mencontohkan materi gempa bumi itu contoh. Bapak Ibu lebih tahu materinya masing-masing kan, ada materi sejarah, ada materi geografi. Nah, materinya dari awal disiapkan dulu. Bentuknya apa? PowerPoint contohnya. Ya, PowerPoint, Bapak Ibu siapkan PowerPoint. Kan tentu saja sudah punya PowerPoint ya Bapak Ibu. PowerPoint-nya disiapkan dulu dengan sudah lengkap. Penjelasannya seperti apa Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, tinggal direkam. Diklik record, Bapak Ibu tinggal bicara, "Selamat pagi anak-anak, hari saya menjelaskan materi tentang ini." Nanti di nek aja PowerPoint-nya sambil menjelaskan, itu saja. Sambil menjelaskan, ketika selesai ditutup, baru di stop. Nah, nanti kan terekam kegiatan kita tadi, merekam menjelaskan PowerPoint-nya, dan PowerPoint-nya juga kelihatan. Nah, itu bisa kita simpan, kita share nanti. Nah, bisa gunakan sewaktu-waktu tadi ketika mungkin jam kosong, atau nanti bisa untuk materi kita selain di kelas. Nah, kita bisa share itu videonya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin. Ini Pak, ada yang mau bertanya, Ibu Tri Rosmini. Mungkin ada yang mau bertanya ini Pak. Silahkan Bu Tri Rosmini. Ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah jelas bahwa intinya di Bandicamp ini kan hanya merekam suara, tetapi gerak semacam yang praktek Bapak jelaskan itu tidak ya Pak ya? Sebentar. Bukan hanya suara, Bu. Yang direkam itu adalah layar laptop kita. Satu layar laptop kita dan suara. Pertanyaannya apakah bisa direkam? Kalau dari Bandicamp bisa. Habis ini saya jelaskan. Habis ini ya Bapak. Saya sampai di sini dulu. Itu apakah bisa dari Bandicamp diri kita? Bisa. Makanya kenapa tadi saya menggunakan Bandicamp. Tadi juga ada yang bertanya bedanya apa dengan Fastone ya. Fastone dengan Camtasia apa bedanya? Sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya jelaskan aplikasi merekam layar itu banyak sekali. Kalau saya mau bilang ratusan ada. Ya, ada ratusan merek. Ya, ada ratusan banyak merek untuk aplikasi screen recording. Ada Bandicamp contohnya, ada Fastone, ada ya, mungkin yang pernah pakai Camtasia, ada yang pernah pakai Fastone. Nah, saya menggunakan Bandicamp, maksudnya seperti itu yang saya jelaskan. Nah, semuanya kekurangan saya tidak tahu ya kalau untuk Fastone mungkin punya fiturnya sendiri-sendiri, karena saya tidak mempelajari semua ya Bapak Ibu. Ada ratusan aplikasi, saya tidak mempelajari semua. Saya cuma cek beberapa aplikasi sesuai kebutuhan saya pakai. Ya, contohnya Bandicamp. Karena Bandicamp itu selain bisa merekam layar, juga bisa merekam. Nah, kita bisa juga direkam. Tadi yang Ibu tanya barusan tadi, apakah kita bisa merekam diri kita? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Akan saya praktekkan habis ini. Sekali lagi, tolong ditampilkan lagi ketika kita mengambil materi dari PPT itu yang di toolnya yang mana klik ya? Tinggal dibuka saja Ibu. Jadi Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Ini Ibu praktek ini. Praktek. Coba dibuka PowerPoint-nya dulu. Oh iya. Sudah? Ini dari laptop, Ibu. Dari laptop. Ya, dibuka PowerPoint-nya dulu. Sudah, PowerPoint-nya sudah disiapkan? Sudah ya. Nah, nanti PowerPoint-nya mau di full atau tidak?
di layar full? Oh, mau di full. Nah, sebelum di full direcord dulu Ibu, karena kalau tidak direcord dulu nanti kan harus keluar dulu kan? Oh. Maksud saya, Ibu? Iya. Ya, nanti, jadi nanti penjenengan bisa prakteknya ya? bisa. Tadi sudah saya praktekkan Ibu, tinggal direcord. Aku itu. Oh, J terlambat ya. Jadi gini, bentar, saya langsung aja. PowerPoint-nya sudah disiapkan Ibu, PowerPoint-nya? Sudah. Untuk penjelasan masalah Bandicam-nya, cara setting beberapa modenya sudah paham tadi? Sudah. Ya, jadi sebelum nanti kan Ibu maunya satu layar, gitu kan Bu? Ya, sebelum dilakukan itu, direcord dulu Ibu. Di Bandicam-nya kan ada tulisan rec itu, record. Iya. Mau record, nah itu diklik dulu. Coba di rec sekarang, Ibu. Ya. Jalan, timernya jalan. Ya. Suara Ibu masuk. Tes, di situ masuk ya, naik turun ya Ibu, warna birunya. Ya, naik turun biru ya. Jika sudah, PowerPoint-nya dibuka lagi, coba di full screen. PowerPoint-nya di full screen. Iya. Sudah? Ya, silakan dari Ibu menjelaskan, monggo. Oh. Nah, paham maksud saya Ibu? Ya, Ibu jelaskan PowerPoint-nya sampai selesai. Ya, menjelaskan dengan jelas, oh slide 1 ini judulnya ini. Sudah selesai, di escape dulu. PowerPoint-nya di escape, sudah di stop Ibu, Bandicam-nya di stop. Nah, tinggal Ibu sekarang itu di bagian umum itu ya, general di open, coba di open di general, pada output foldernya di open. Open ya. Ketemu? Ya. Ini ada, bisa di play Ibu, bisa di play, coba di play, coba di play dulu. Coba di play. Rekam Ibu, kegiatan Ibu tadi, terekam semua di situ? Iya. Ya, seperti. Nah, nanti kita tinggal edit video itu, tentu saja edit ya nanti habis ini kita gimana cara motong-motongnya, karena ada beberapa bagian yang harus kita potong. Ya. Oke, makasih Pak ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan Satu lagi ya, aja untuk pertanyaan, karena waktunya nanti untuk materi berikutnya nanti enggak akan. Ya, saya mohon maaf juga mungkin tidak bisa full di sini karena ya masalah keterbatasan ini ya, keterbatasan aplikasi ya Bu. Jadi mungkin saya ngomongnya langsung seperti ini, tidak bisa praktek biar tidak lari share screen terus, ini kan nanti malah merepotkan kok tampilannya gonta-ganti. Nah, ini langsung saja kalau ada yang mau praktek saya jelaskan. Monggo silakan. Satu lagi dulu pertanyaan Pak, nanti langsung melanjutkan ke sesi berikutnya. Dengan Ibu Wina Karnisa, silahkan Ibu, bisa? Silahkan. Untuk volumenya Ibu dibuka dulu. Halo. Iya. Udah Bu? Udah kedengaran suaranya? Sudah. Ya, halo, terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Bu Lestari dan Pak Nur. Ini saya mau nanya Pak tentang apa tadi, Bandicam tadi. Misalnya saya ngajar tema materinya tentang flora fauna. Nah, jadi sebelumnya saya udah kasih pembukaan sama siswa-siswa saya. Kemudian saya ngomong, anak silakan lihat video yang akan tayang ini. Nah, video ini saya ambil dari internet, ya seperti yang flora fauna yang saya bilang tadi. Apakah itu bisa Pak? Video yang udah jadi itu saya masukkan ke aplikasi ini. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya. Terima kasih. Pak Nur. Jadi maksud Ibu sudah download dulu videonya, Nje? Sudah ya. Videonya ya? Ya. Videonya dari YouTube atau dari mana sudah disiapkan. Terus ya. Ibu menjelaskan dulu ya? Menjelaskan dulu bahwa nanti gimana? Videonya Ibu... kita kasih dulu stimulus sama anak tentang flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, kemudian supaya untuk lebih jelasnya, untuk penguatnya saya tanya video yang udah jadi, video yang saya download dari internet. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke aplikasi ini, Pak? Bisa. Ada dua cara, Ibu. Ibu bisa play langsung videonya. Ini kan kita merekam layar. Ya, kita bisa play aja video itu. Cara yang pertama itu. Paham, Ibu? Iya. Maksud saya. Nah, jadi Ibu kan jelaskan anak flora fauna adalah ini. Nah, ada video berikut. Ibu play saja videonya. Otomatis kan terekam videonya. Itu cara pertama.
Kedua, cara yang lebih advance adalah dipakai editing video. Memang ini bukan materi untuk hari ini ya, materi nanti mungkin lain waktu bisa kita bertemu lagi untuk materi. Itu materinya di editing Ibu. Jadi video Ibu yang rekam dengan Bandicam nanti digabung dengan video yang Ibu download tadi. Ya, itu tadi editing videonya. Materinya di materi editing video. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa itu. Tapi kalau cara simpelnya tadi tinggal di play aja. Ketika Ibu menjelaskan, nah contohnya videonya seperti di play, gitu kan? Nanti kan jalan videonya. Mau full satu layar juga nggak apa-apa. Mau mungkin kecil juga bisa. Nanti kan undang-undang ITE atau jelas Ibu Wina? Iya Pak, terima kasih Pak Nur. Iya. Langsung ke materi berikutnya sih Pak Nur. Materi berikutnya tidak ada masalah, ini untuk merekam yang simpel dulu ya. Jadi cara merekam layar seperti itu tadi. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana kalau kita merekam ada gitu kan, ada gambar kitanya, kita nanti mungkin bisa sambil praktek apa gitu kan. Nah, kita bisa melakukan itu lewat Bandicam juga. Seperti ini saya contohkan. Padahal saya mau terserah Bapak Ibu, setelah itu nanti monggo, tapi bisa diakali dengan membuat email baru. Biasanya ngono lho nang pendidikan. Ya. Ini Bapak Ibu kelihatan ya Bandicam saya? Moderator kelihatan? Ya, kelihatan ya. Nah, bagaimana kalau kita mau setting selain merekam layar juga merekam diri kita. Nah, nyetingnya Bapak Ibu di bagian add webcam overlay ini, yang tengah ini. Nah, ini diklik. Nah, terus dicentang pada bagian add webcam overlay-nya ini dicentang, diklik advance. Bentar, Bu. Kalau seperti ini, soalnya dia di Zoom itu cuma bisa satu jendela. Kalau saya buka jendela lain, dia nggak bisa diklik. Jadi tadi kenapa kok dari tadi nggak kelihatan, itu karena ini masalahnya. Ini di tempat saya tidak bisa diklik. Ini jendela yang recording setting ini, moderator? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Ini, ya. Ini soalnya tidak bisa diklik. Mohon maaf, ini di tempat saya kok nggak mau diklik ya. Admin mungkin bisa bantu. Kalau di Zoom seperti ini. Ya, ini bukan kesalahan aplikasi Bandicam-nya ya Bapak Ibu. Sekali lagi, ini kalau Bapak Ibu coba Bapak Ibu langsung praktek saja, sambil praktek. Ya, ini ya, saya ulang Bapak Ibu, ini karena keterbatasan aplikasi Zoom ya Bapak Ibu, sekali lagi, ini karena keterbatasan aplikasi Zoom, bukan karena Bandicam-nya. Jadi saya praktekkan langsung aja ini. Diklik add webcam. Nah, ini ya, add webcam overlay to video. Ini dicentang dulu. Nah, nanti aplikasinya akan seperti ini. Ya, tampilan aplikasinya. Nah, kelihatan ini? Kelihatan Ibu moderator? Kelihatan. Ya. Ini karena mohon maaf, ini sekali lagi ini karena keterbatasan aplikasi Zoom ya, bukan karena Bandicam-nya rusak atau apa, bukan ya. Sekali lagi ini karena keterbatasan aplikasi Zoom, ada beberapa halnya yang mengakibatkan Bandicam-nya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini contoh. Ini seharusnya kalau kameranya tidak dipakai oleh Zoom, muncul di sini. Ya, Bapak Ibu bisa praktekkan nanti kalau setelah tidak workshop ini, nanti bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan. Ya, ini kenapa tidak muncul, bukan karena Bandicam-nya rusak. Nah, sekali lagi karena kameranya dipakai oleh Zoom-nya. Ya, ini seharusnya muncul. Ini bisa disetting. Ya, bisa disetting. Letaknya bisa di kiri atas, bisa di
kanan atas, bisa di kiri bawah, bisa di kanan bawah. Nah, ini contoh di kanan bawah. Yang di warna hitam ini seharusnya muncul video kita dari webcam, dari kamera, ya dari kamera webcam. Ya, jadi Bapak Ibu kan di laptopnya itu ada kamera webcam yang bisa dipakai untuk ini tadi, untuk kegiatan Zoom ini kan. Nah, dari situ akan muncul di sini. Ya. Tinggal di OK saja. Tinggal di OK nanti. Di OK. Nah, nanti ketika Bapak Ibu record, ya ketika Bapak Ibu record, ya sudah, nanti akan muncul. Video Bapak Ibu juga akan muncul di kanan bawah tadi. Ya, Bapak Ibu mungkin sambil praktek apa, begitu kan. Oh, benda apa mungkin Bapak Ibu mau menunjukkan, bisa ditunjukkan di situ, di video Bapak Ibu itu. Atau mungkin kegiatan apa, masak contohnya, nah, bisa dipraktekkan di video itu, bisa diatur. Iya, saya ulang, di add webcam. Jadi, add webcam. Tinggal di setting di sini. Ya, ini harusnya klik ini. Klik advance ini atau klik 2 kali di sini. Nah, Bapak Ibu di sebelah ini. Ini bisa diatur dulu punya seumpama ini sekali lagi ini tidak mau lihat. Ini kalau saya klik seperti ini bukan karena Bandicam-nya rusak sekali lagi, ini karena pengaruh dari aplikasi Zoom-nya. Iya, seperti itu. Saya mungkin akan ada pertanyaan dulu sebentar, ada pertanyaan dulu. Tadi ada yang bertanya masalah apakah bisa dua arah, bisa ya. Satu merekam layar komputer kita, yang kedua yaitu merekam diri kita, bisa. Contohnya sudah ada di video saya di link nanti akan saya share linknya. Nanti ada Ibu lengkap, sudah saya contohkan linknya. Contohnya lengkap karena itu tidak pakai Zoom, jadinya tidak terkendala karena pengaruh aplikasi Zoom-nya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu. Sebentar, mungkin bisa saya contohkan hasilnya. Sebentar. Sambil bertanya, monggo silakan. Monggo Bu Riri. Ada yang bertanya Pak Nur, Bu Riri. Ya, ada. Ya. Monggo Bu Riri, silakan. Halo, Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nur, terima kasih banyak atas paparannya. Ini saya penasaran ketika kita merekam diri kita pada layar, ini kan background-nya otomatis yang ada pada belakang kita ya Pak ya. Bisa nggak di aplikasi ini itu diatur sehingga background-nya itu misalkan seperti gambar Pak Nur nih, di belakangnya ada tulisan logo gitu, atau apa gitu ya. Gimana Pak? Tolong pencerahannya. Jawabannya tidak Bu, tidak bisa karena tidak ada fiturnya. Ya. Kan memang fitur-fiturnya Zoom ada seperti ini kan, bisa ada. Gitu. Nah, ini memang sudah fiturnya. Kalau di situnya tidak ada Ibu. Tahu saya langsung merekam. Kalau Ibu ingin di belakangnya gitu, kasih MMT mungkin nanti ya. MMT, iya, dikasih screen itu ya Pak ya. Green screen nanti apa? Nah, itu nanti malah lebih ribet. Kalau Bandicam-nya apakah ada fiturnya? Tidak ada fiturnya setahu saya. Tidak ada fiturnya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Yang berikutnya Pak, ini ketika kita jalankan mouse, ya kursornya bergerak. Ini kan tadi setelah saya lihat hasil saya praktek gitu ya, yang mengikuti petunjuk Bapak, itu nggak kelihatan Pak. Mouse-nya itu gerakannya. Biasanya kalau saya lihat di tutorial kan ada, mouse-nya itu kan ada icon atau ada warna bulat gitu kan, macam-macam. Itu ada nggak Pak? Bisa gitu. Bisa. Sekaligus ya Pak, bentar. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya, ini bisa nggak ketika kita merekam, ini kan saya waktu merekam awal jadi kelihatan Pak, kegiatan kita dari mulai si Bandicam-nya itu terbuka nih Pak, mulai rekaman gitu. Bisa nggak ada di aplikasi ini ada nya gitu Pak, sehingga nanti ketika misalnya 5 detik atau 10 detik, jadi pas record ya benar-benar ketika kita tampilan PC awal gitu, misalkan kan lebih indah gitu. Kalau tadi kan saya lihat, aduh
kayaknya dari mulai kelihatan gerakan kita dari awal banget tuh terlihat Pak gitu. Terima kasih ya Pak pencerahannya. Oke, saya jawab yang pertama masalah kursor ya Bu. Saya praktekkan di sini bagaimana caranya mengatur kursornya agar kelihatan. Oke. Baik, saya jelaskan. Buka dulu. Ya, kelihatan Ibu? Handycam saya? Kelihatan. Ya. Bagaimana cara mengatur kursor di sini, Ibu? Di atasnya mikrofon itu ada Add Mouse Cursor Effect. Ini klik ya. Nah, di sini pada bagian mouse ini dicentang. Pada Show Mouse Cursor itu digunakan untuk menampilkan mouse-nya. Kalau yang bawahnya ada Add Mouse Click Effect itu untuk efek. Nanti waktu klik-klik gitu ada efek. Tapi kalau opsional, ini opsional ya sebenarnya. Ini sekali lagi ini set. Nanti tuannya pakainya. Opsional kalau hanya untuk memunculkan kursor bisa yang atasnya aja. Show Mouse Cursor itu. Jelas Ibu? Di Yora ditangkap Yora. Ya, sangat jelas Pak. Nanti bisa dicoba. Tapi kalau mau ada efek-efek itu bisa dicoba. Bawahnya itu ada Add Mouse Click Effect. Jadi waktu diklik itu ada efek warna merah-merah itu loh. Ada, itu kan warnanya merah kebetulan sama biru. Iya. Kalau klik warnanya merah, kalau klik kanan warnanya biru. Efek aja nanti, efek bulat-bulat gitu. Nanti dicoba. Ini opsional. Iya. Oke, jelas Ibu untuk masalah mouse. Yang kedua masalah tadi kan, loh kalau saya ngerekam kok dari saya ngapain kan saya maunya langsung pas kita masuk kan gitu kan, masuk di materi saya gitu ya Mas ya. Itu nanti mainnya kalau di sini tidak apa editingnya Ibu, mainnya di editing. Nah, sebenarnya dalam membuat video tutorial tadi saya bilang kita memang harus ada materi editing video. Kalau lebih advance-nya loh ya. Sama kayak merekam kita proses apa namanya syuting itu kan ada editingnya, ada proses editing dulu kan, ada dipotong, ada yang dipotong, ada bagian yang kita gunakan, ada bagian yang tidak kita gunakan, kan seperti itu. Paham maksud saya Ibu? Ya, jadi yang tidak kita pakai ada potong. Nanti habis ini saya praktekkan menggunakan Bandicat. Kan kemarin saya share Bandicat. Bandicat itu nanti fungsinya untuk itu. Simpel saja nanti untuk motong aja. Nah, tapi nanti kalau mau ada yang lebih advance mau ada judul, mau ada efek-efek, nanti mainnya diedit sebenarnya. Tapi mohon maaf untuk tidak di nanti mungkin di lain kesempatan ya. Nanti lain kesempatan mungkin kita bisa share, saya bisa share untuk itu. Untuk edit. Karena materinya banyak untuk editing ini. Begitu Ibu, ada pertanyaan? Satu lagi. Cukup Pak. Pak Nur ada satu lagi pertanyaan ya. Pak Ganis Wihandono. Silakan Pak Ganis. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan sudah ditanyakan oleh Ibu tadi terkait dengan proses perekaman pada saat kita menjelaskan materi di PPT. Tadi sudah ditanyakan dan cukup jelas. Itu sebetulnya sama yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjut aja. Oke. Berikutnya ya Pak Ibu. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup ya lah soalnya. Pada semangat sekali soalnya, pada semangat ingin belajar. Ya nanti mungkin kalau waktunya nggak cukup sekali lagi nanti bisa lewat grup ya, tenang saja nanti bisa lewat grup. Saya pandu nanti ya, saya pandu. Oke, berikutnya materinya adalah tadi ya berkaitan dengan pertanyaan yang barusan tadi adalah gimana caranya kalau saya mau mengambil bagian yang penting saja kan gitu kan. Ada bagian-bagian yang tidak penting di mana mungkin saya ngeklik-klik apa, ada bagian saya record itu kan tidak penting, harus kita potong kan. Kita potong, kita ambil yang bagian intinya kita menjelaskan. Nah, itu gimana caranya? Tadi saya bilang harus menggunakan aplikasi editing video. Nah, tapi di sini pakai cara yang simple ya. Kita di Bandicam sendiri itu Bandicam punya saudara ya. Bandicam itu punya aplikasi saudara namanya Bandicat ya. Kan mungkin kalau di grup saya sudah share ya. Ada Bandicam fungsinya untuk screen recording. Kalau Bandicat itu ya tulisannya Bandicat itu fungsinya untuk memotong. Ya, kita bisa motong bagian yang tidak perlu, kita bisa ambil bagian yang penting saja yang akan kita share
upload. Nah, itu pakainya Bendicat. Nah, di sini akan saya praktekkan Bendicatnya. Mungkin yang sudah install bisa dibuka Bendicatnya. Ini aplikasinya juga sangat simpel, tidak susah. Aplikasinya sangat mudah sekali. Bentar. Yang sudah punya buka Bendicatnya. Nah, ya, sebentar. Ya, untuk webnya ini ya Bapak Ibu. Jadi ini Bendicat. Kalau Bapak Ibu ingin download yang versi resmi ini Bendicat. Sama ini sih nanti cuma 30 hari. Ya, kalau yang saya berikan itu sudah full. Cuma itu versinya versi lama Bapak Ibu, mohon maaf karena saya cari-cari versi yang terbaru belum ada yang fullnya. Ya Bapak Ibu, kalau mau resmi ini ya tinggal download saja. Ini yang terbaru, tapi tampilannya agak berbeda. Kalau saya lihat tampilannya agak berbeda, tampilannya lebih modern sih, hanya dari segi tampilan saja. Tapi dari segi fungsi sama saja, fungsinya hanya untuk memotong video yang tidak perlu tadi. Nah, buka dulu aplikasinya. Nah, seperti ini. Kelihatan Bendicatnya, Bu moderator? Ya, kelihatan ya. Seperti ini aplikasinya Bendicat. Ini Bendicat versi, coba saya klik nih ya, versi 1. Ini versi sangat jadul ya. Versi sangat jadul, versi 1. Kalau yang di web itu sudah update versi ke-3 kelihatannya, versi 3. Tampilannya tidak hijau kayak gini, tampilannya merah ya, warna merah. Kalau yang versi 1 ini udah hijau. Tapi dari segi fungsi sama saja ya, dari segi fungsi sama saja. Fungsinya untuk memotong. Kan saya praktekkan. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat simpel. Ada 3 langkah ya, Bapak Ibu bisa lihat di tengah itu open, select cutting area, klik start. Hanya itu saja ya untuk memotong. Contoh saya open ya Bapak Ibu, tinggal di open dulu. Nah, Bapak Ibu open Bendicamnya tadi. Ya. Video yang tadi sudah Bapak Ibu rekam. Contoh ini ya, contoh video yang tadi sudah saya rekam menggunakan Bendicam, saya ambil, saya ulang, open dulu. Oke, sangat simpel. Tinggal Bapak Ibu buka filenya seperti ini. Kelihatan? Ibu moderator? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini kalau Bapak Ibu play tadi. Nah, itu kan kelihatan sekali ya. Saya ngomong terus kemudian Bendicamnya juga kelihatan. Nah, Ibu bisa langsung arahkan ke bagian ini. Sebentar. Nah, kan di sini kan Bapak Ibu atur dulu di mana nanti mau mulainya. Ini ya pakai ini kursor yang kecil ini. Ini dikit, sebentar. Nah, contoh di sini ya, saya mau mulai dari sini. Ini seperti ini. Dari tulisan gempa bumi di PowerPoint saya ini, nah, diklik nih, set segment start time yang di bawah ini. Nah, ini utur awalnya mulai dari mana? Ya, diklik aja yang gambar kayak kurung persegi ini ya, kurung kotak ini. Klik. Nanti ini sini atau digeser juga bisa sih sebenarnya, tapi kalau kadang-kadang kalau kita geser itu nggak pas, maka saya lebih suka pakai ini. Saya arahkan, sudah pas baru saya klik. Nah, mulainya dari sini. Nah, selain mulai juga waktu akhirnya kan harus pas berakhir. Nah, contoh di sini ya. Ini di play dulu nggak apa-apa. Ini di play dulu. Sampai kalimat sampai jumpa tadi kan. Stop. Nah, di stop dulu. Ini bisa di setting ini. Set segment end. Kalau tadi yang ini untuk mengatur awal, kalau yang ini untuk mengatur akhirnya, diklik. Nah, jadi yang nanti akan disimpan yang warna hijau ini, Bu, Pak Ibu. Yang ini saja yang akan disimpan. Caranya gimana? Di start. Untuk menjadikan dia file video, di start ini. Klik start, nanti dia proses, ini kan, file name-nya ini, output di Bendicam. Di start aja. Ya, di start. Ini langsung. Klik tombol start. Nanti dia proses. Ini ya, proses. Sampai selesai. Saya stop. Sudah jelas Ibu? Nanti tinggal Ibu bukanya di mana? Nah, tadi aplikasinya terstop soalnya. Bukanya di dokumen,
di folder dokumen, Bapak Ibu, folder dokumen Bendikat. Ya, nanti di dalamnya sudah ada Bendikat. Ini contohnya ya, contohnya saya tunjukkan yang sudah hasil terpotongnya. Nah, ini ya, ini contoh yang sudah saya potong. Nah, ini juga ada contoh, Bu. Bagi anak-anak. Oh, sebentar, saya buka dulu. Bagi anak-anak, hari ini kita akan coba belajar materi. Ini kalau di Zoom harus, soalnya, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini contoh hasil yang sudah saya cut. Nah, ini contoh juga mencontohkan yang hasil saya kemarin rekam pakai webcam. Nah, kayak gini. Jadi ada kamera ada layarnya. Nah, di sebelah kanan bawah ada foto, ada saya, ini video saya. Biografi tentang pengenalan gempa bumi. Nah, contoh seperti itu. Ya, tadi. Ya. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu? Tentang bagaimana cara memotong. Ini sangat simpel ya, hanya memotong saja ya, hanya memotong saja. Coba bisa dipraktekkan, bisa dipraktekkan. Langsung atau nanti saja ya. Langsung aja Pak. Langsung aja, oke. Langsung aja. Ini sangat mudah ya. Jadi saya ulang, di open dulu ya, di open videonya, diatur time mulainya, diklik tadi, diatur akhirnya, baru nanti di start. Sudah? Langsung aja? Iya. Ya, itu tadi selesai untuk masalah pembuatan tutorial seperti itu saja ya. Jadi teknisnya hanya seperti itu ya. Jadi effortnya adalah ketika Bapak Ibu materinya harus Bapak Ibu siapkan dengan baik, terus diatur waktunya, diatur isinya, dan diprosesnya. Ya, effortnya hanya diproses rekam sebenarnya. Nanti salah dikit diulang, salah dikit ulang. Paling seperti itu kebanyakan nanti waktu pertama kali, aduh kok salah ya, kita ulang dulu. Saya kan kadang-kadang maunya perfect ya di depan anak-anak kan harus perfect. Nah, hanya seperti itu pengalaman saya sendiri soalnya. Saya waduh kok salah ini, saya harus ulang ini gitu kan. Ya saya ulang gitu kan, saya harus mengulang dari awal kadang-kadang. Atau nanti kalau saya kan editing ya harus saya potong. Biasanya saya mainnya potong. Biasanya saya mainnya dipotong seperti itu modelnya. Itu lebih mudah kalau ada edit video sebenarnya. Tapi tadi saya bilang kalau ada salah sedikit, tips dari saya tidak ada masalah. Itu malah akan ada oh kok salah ya, aduh maaf ya, kan bisa kayak gitu-gitu nggak masalah. Kayak kita kayak ngobrol lah sama, tidak kok murni harus kayak perfect, itu tidak harus. Menurut saya menurut saya. Tapi nanti kalau sudah biasanya sudah oke, ya sudah terbiasa profesional dalam membuat kayak tinggal diatur dengan baik, ngomongnya pun juga lancar kadang-kadang. Dicoba ya, saran saya adalah dicoba. Nanti untuk tugas, tentu saja untuk tugas ya, tugas saya nanti adalah itu ya. Nanti akan saya sampaikan di akhir tugasnya. Dicoba, soalnya kalau tidak dicoba nanti tidak bisa. Oke, cukup itu untuk masalah pembuatan video, mulai dari proses merekam, ya screen recording ya, lebih tepatnya di screen recording, terus kemudian potongnya. Tadi kan ada pertanyaan cara motongnya gimana, awal sama akhir ya, seperti itu. Nah, terus sekarang uploadnya ya. Saya lanjut ke upload, mungkin ke YouTube. Lanjut ya ke upload YouTube. Yeah. Nah, berikutnya saya akan praktek gimana caranya upload ke YouTube. Ya, ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya akun YouTube. Saya tanya dulu, mungkin saya nanti ngomong sudah punya akun nanti. Sudah punya akun? Sudah punya akun? Belum? Sudah? Belum punya? Belum punya semua? Nah, habis ini dicoba ya, harus punya akun YouTube, harus bikin tutorial, bikin target ya, sehari satu tutorial, bikin target, satu RPP itu kan, saya nggak tahu istilahnya apa, RPP itu kan, RPP kan satu tutorial, PowerPoint-nya dibikin tutorial. Nanti akan punya banyak stok ya, stok materi untuk anak-anak, jadi ada banyak stok materi yang bisa dipakai. Ya.
Oke, nah kita akan coba membuat akun YouTube sekarang. Nah, Bapak modalnya apa untuk membuat akun YouTube? Oh, setengah jam lagi. Oke, ini ada apa namanya? Mohon maaf, panitia. Ya. Nanti waktunya jam 12 transformasi. Cukup gini ya, cukup. Ya. Cukup. Tenang saja, cukup waktunya. Nah, Bapak Ibu punya modalnya hanya punya email saja, Ibu. Ya, modalnya tidak mahal, hanya butuh email dan koneksi internet tentunya. Koneksi internet dan video. Nah, tentu saja kalau mau upload video harus punya videonya. Kalau nggak punya nggak bisa upload ya. Yang pasti punya. Nanti untuk proses pendaftaran Bapak Ibu harus punya akun email dulu. Punya koneksi internet yang pasti, yang terus punya materi yang akan diupload. Itu aja. Ya, punya materi yang akan diupload. Akan saya sampaikan di sini. Kalau nggak makan nggak boleh makan. Ya. Bentar saya baru buka. Nah, oke, Bapak Ibu, YouTube mungkin bisa dibuka sendiri dari browsernya masing-masing akun YouTube-nya, ya youtube.com seperti ini ya. Dibuka langsung dari browsernya masing-masing. Ya, jika sudah, gimana caranya? Yang pertama kita harus sign in dulu Ibu, Bapak. Kita langsung sign in. Ini untuk pendaftaran. Saya ulang. Di sebelah kanan itu kita bisa langsung sign in dengan email kita. Ya, Bapak Ibu tinggal langsung sign in. Nah, ini contoh ya, ini contoh beberapa akun saya, ada beberapa akun YouTube saya, terus akun YouTube-nya milik TV Harapan Bangsa, ini milik Amik Bangsa. Nah, contoh ya, ini ya, dipilih salah satu. Nanti bisanya lupa password. Kacau. Bentar ya Bapak Ibu, saya lupa passwordnya. Jangan sampai lupa password emailnya ya, passwordnya nanti password user dan password emailnya. Pokoknya setengah aku awal lagi instansi pendidikan nih. Aku nggak tahu ngajak. Ya, ada pertanyaan apakah bisa satu akun YouTube, satu akun email Bapak atau Ibu? Satu akun YouTube tentu saja satu akun email. Ya. Kalau Bapak Ibu punya 3 akun email ya bisa bikin 3 akun YouTube tentu saja. Saya tadi juga satu akun itu satu YouTube 3 akun YouTube. Ya. Satu copy coding sama copy to coding versi 2 ya, versi 1 versi 2 terus sama TV Harapan Bangsa. Itu tiga email yang berbeda. Tadinya itu 3 email yang berbeda. Ini muncul karena yang sering saya pakai. Biasanya kan kalau di YouTube yang sudah sering dipakai akan muncul banyak. Masukkan. Tinggal di next saja. Sudah. Atas itu nanti kalau itu di akun email ada foto ya muncul foto Bapak Ibu. Kalau huruf ya biasanya kan ada yang nama, ada yang sudah dikasih foto. Nah dia otomatis di sini menyesuaikan email. YouTube-nya menyesuaikan email Bapak Ibu. Seperti ini dulu cara membuat akunnya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sampai ke email gimana ya Pak itu tadi? Di sebelah kanan ini, di sebelah kanan atas. Saya ulang. Ini saya
Sign out ya. Dibuka dulu YouTube-nya seperti ini. Sudah dibuka YouTube-nya? Ya, sign in aja nih. Sign in. Nah, nanti kan sudah ada beberapa akun YouTube saya. Punya Bapak yang itu gimana? Tampilannya gimana dulu? Kalau belum ada pilihannya, biasanya suruh masukin nama akun, nama emailnya apa, email sama password. Ya standar biasanya nama user emailnya apa, terus nanti di next passwordnya apa. Biasanya seperti itu. Ini kenapa kok seperti ini? Karena yang sering saya pakai sudah otomatis terdeteksi sama YouTube-nya. Oh, saya yang pakai ini sudah pakainya ini, ya kan. Nah, contoh saya mau buka yang TV Harapan Bangsa, saya klik aja. Sama nanti masukin password. Kalau sebelumnya tadi belum pernah pakai, biasanya suruh masukin username-nya, username password, username emailnya apa. Nanti di next aja, masukkan password. Ini kan password, next. Sudah seperti ini. Ini sudah. Masuk YouTube Bapak Ibu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di kanan atas ini. Nah, ini logonya logo foto Bapak, foto email biasanya. Kalau di emailnya sudah diatur fotonya loh ya. Ini dia langsung ngambil dari email. Tahu saya langsung ngambil dari email. Kalau yang grup, kalau nama saya Nur Rohman, kalau belum saya setting foto biasanya NR gitu. Nama-nama singkatan huruf. Kadang-kadang kalau di Google kan seperti diatur langsung ada hurufnya. Ini dulu sebentar, saya mau bertanya dulu. Ada pertanyaan? Masuk YouTube-nya? Sudah Pak, belum ada. Lanjut aja. Masih oke? Oke. Yakin? Yakin ya? Yakin? Nah, sudah ya. Saya takutnya nanti. Ya, ini sudah ada yang Ibu Juni Amik. Sudah ada YouTube-nya tampil foto saya. Berarti sudah ada akunnya. Sudah oke. Nah, ya seperti itu saja. Karena dia sudah otomatis terlink ke Google biasanya. Dia sudah terlink ke Google, jadi Bapak Ibu tinggal pakai email saja sudah langsung punya akun YouTube, pilih Bapak Ibu. Ciri-cirinya tadi dicek di sebelah sini, saya tunjukkan lagi. Ini ya Bapak Ibu, di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas ini harus foto Bapak Ibu ya, atau huruf inisial namanya. Ya, otomatisnya itu. Kalau mau ditutup gimana? Diklik di send out. Ya, kalau mau keluar di send out dulu. Nanti takutnya nanti dibuka anaknya atau apa kan akunnya milik Ibu, nah nanti terus diupload nah gitu kan, bisa di send out ya. Atau bisa juga ini switch akun. Ini kalau mau kayak saya yang tadi kan beberapa email, nah nanti bisa di switch, nanti otomatis masuk sih. Kalau sudah selesai bisa di send out. Tapi kalau ini memang laptop tidak usah, tidak apa-apa. Oke. Nah, berikutnya gimana cara uploadnya? Nah, saya jelaskan mengupload. Bapak klik ya. Jadi setelah masuk login dengan email Bapak Ibu semua, diklik ini ikon sebelah kanan ya. Harus sudah, karena kalau tidak bisa, kalau belum masuk akunnya tidak bisa kita upload video. Ya harus sudah masuk ke akun kita, akun YouTube kita, baru kita bisa upload video. Terus di YouTube Studio. Ya, YouTube Studio. Ya. Ini advance. Kalau mau yang cara lebih simpelnya, kalau mau lebih nanti kalau Bapak Ibu masuk ke YouTube Studio ini, kita masuk ke area di mana kita bisa mengatur semuanya. Tapi kalau mau yang versi simpel, ya saya jelaskan versi simpelnya dulu ya. Versi simpel ini kalau mau upload ini sebenarnya ada gambar plus sama apa ini? Kamera ya. Nah, ini kelihatan? Ini ya, klik yang ini. Diklik aja ini gambar video. Ini cara paling simpelnya ya, cara paling simpelnya upload video. Nah, nanti kita masuk ke sini. Nah, kita tinggal select file video kita. Ya, kita tinggal select file video kita. Contoh di sini tadi di Handycam tadi ya, Ibu. File Handycam saya. Nah, ini ya, tadi kan ada video. Nah, ini mau yang diupload, yang ini contohnya. Tinggal diklik saja. Saya ulang, jadi tinggal klik select video. Ya, saya ulang lagi dari sini, create.
upload video. Ya, dari sini bisa diklik select file atau di drag Bapak Ibu dari file videonya Bapak Ibu dibuka dulu. Ini bisa macam-macam caranya. Nah, kayak gini bisa diklik delete, ditarik ke dalam, tarik seperti ini. Nah, tarik ke dalam sini, di move. Bisa juga, ya, bisa juga seperti itu. Atau klik select tadi, tinggal dipilih file videonya. Seperti ini. Karena yang mau diupload yang mana? Contoh ini, klik open. Nanti dia akan proses. Ya, prosesnya tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Ya, kalau internetnya cepat ya prosesnya juga akan cepat. Ini kalau file videonya panjang ya prosesnya juga lama tentu saja. Ya, tergantung koneksi. Ini kan kebetulan tadi videonya pendek ya. Ini sudah 100%. Ya, ini tinggal nunggu aja. Ya, tinggal nunggu. Nah, kita bisa sambil menunggu kita bisa ngatur. Yang pertama, yang di atas ini ada title. Ya, Bapak Ibu, di sini ada bagian kita akan mengatur detail. Yang pertama bagian title. Ini judulnya apa? Ini kan gempa bumi tadi kan? Oh, tutorial materi apa ya, gempa bumi. Nanti mungkin bisa lebih lagi Bapak Ibu lebih tahu nanti. Nah, tutorial materi gempa bumi, contoh seperti ini. Kita buat judul. Ya, nanti bisa dikasih apa lain-lainnya, mungkin nama Bapak Ibu siapa bisa juga. Atau tutorial materi geografi 1 gempa bumi, ya kan bisa juga seperti itu. Ya, masalah judul Bapak Ibu lebih tahu nanti untuk judulnya seperti apa, judul videonya. Ya, gitu. Contoh saya buat simpel aja tutorial materi gempa. Terus di bagian bawah itu ada deskripsi. Ini opsional ya sebenarnya. Kalau deskripsinya silakan bisa dikasih deskripsi materi ini, materi tentang apa ya, pengenalan gempa bumi, contoh ya, contoh saja gempa bumi dan jenisnya berdasarkan apa, contoh saja ya. Maksudnya deskripsi itu sebelum lihat itu orang-orang atau anak-anak tahu, oh ini materinya tentang ini, oh gitu. Jadi deskripsi lebih ke mendeskripsikan judulnya apa, tentang materinya, bisa tentang materinya, tentang dan lain yang mungkin itu. Atau apa nanti bisa dikasih link di sini juga bisa. Ya. Terus bawahnya lagi ada thumbnail, ini ya. Thumbnail itu adalah tampilan awalnya nanti ketika di sini ya, kan kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu kan ada tampilan awal ya, tampilan thumbnail, ya, thumbnailnya. Ini bisa dipilih. Ini ada beberapa sudah ada saran dari mereka membuat merekam screen-nya, beberapa sudah direkam. Nah, mereka memberikan saran beberapa thumbnail. Di sini bisa ini, bisa ini. Atau disiapkan dulu, bisa diupload sendiri. Bapak Ibu tinggal sudah punya sudah punya gambar sendiri untuk thumbnailnya, bisa diupload ya. Itu thumbnail. Terus berikut bawahnya ada playlist. Playlist ini biasanya untuk agar lebih rapi ya, biasanya agar lebih rapi video-videonya tergrup ya. Oh, ini grup materi. Mungkin Bapak Ibu punya mengajar geografi, ada yang mengajar PKN, ada satu kelas mungkin ngajar beberapa mata pelajaran, videonya tidak mau biar tidak acak-acakan, bisa di grup ya, dirapikan dengan cara membuat playlist. Diklik. Nah, ini contoh saya membuat ini ya, pada bagian ini klik. Saya contoh membuat beberapa playlist di sini. Ada playlist untuk materi kuliah, ada playlist untuk pembelajaran digital, ada playlist untuk tugas mata kuliah, ada playlist untuk story ya, seperti itu. Ditambah dengan cara diklik new playlist. Di sebelah kiri bawah itu ada tombol new playlist. Kalau mau ditambah tinggal klik new playlist. Nah, ditulis aja playlistnya apa. Contoh materi geografi, contoh ya, contoh saja. Nah, seperti ini. Diet. Nah, dijangan Bapak Ibu, dia langsung masuk ke sini. Oh, tentang. Nah, kalau video ini masuk
masuk ke playlistnya materi geografi itu. Nanti pada bagian kalau dibuka nanti sudah tergrup sendiri-sendiri, tergrup di bagian materi. Kalaupun tidak di playlist juga tidak apa-apa. Ini opsional sebenarnya. Tidak di playlist itu juga tidak apa-apa. Akan tergrup seperti itu. Nah, di bawah ini ada apakah video ini untuk anak-anak? Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya. Ini juga agak krusial dulu. Ada yang ada juga yang belum ya, ada aturan seperti ini. Ini saran saya penuh aja ya. Ini cara simpelnya dulu ya, saya menjelaskan cara simpelnya dulu aja. Satu, title, 2, deskripsi, thumbnail, ya. Kalau yang paling simpel ya ini aja. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung dengan settingan, ya settingan mungkin di awal masih mau belajar yang gampang dulu, title saja, title sama deskripsi. Ini cukup. Ya, title sama deskripsi cukup. Nanti untuk masalah lain thumbnail dan lain-lainnya bisa diatur lagi, diedit. Nanti ada menu editnya sendiri. Ya, ini dulu aja. Tinggal di next, ya tinggal di next. Ya ini video elemen itu tidak perlu, next saja. Nah di bagian visibility ini, Bapak Ibu harus mengatur nanti video ini bisa dilihat oleh siapa. Ya video ini bisa dilihat oleh siapa? Apakah publik, apakah unlisted, apakah private? Kalau publik semua bisa melihat, ya semua bisa lihat. Ya ada keterangannya everyone video. Terus kemudian kalau unlisted itu hanya orang dengan links. Ya hanya dengan orang yang punya linknya saja baru bisa melihat. Jadi kalau mereka searching videonya ya linknya tidak akan gimana karena memang unlisted. Kalau private ya yang bisa lihat di video. Contoh ini saya buat publik aja, semua orang bisa lihat, publik. Udah dipublish, tinggal dipublish. Biar nanti Bapak Ibu bisa lihat soalnya. Nah, sudah, ini saya publish seperti ini aja. Ini linknya, ya di close. Dia nanti masuk ke sini. Nah, dia nanti channel video. Ini contoh video-video yang sudah saya upload. Ini ya. Nah ini Bapak Ibu sudah bisa cek, Bapak Ibu cek di channel TV Harapan Bangsa di bagian video nanti kalau Bapak Ibu cek di YouTube ya, di bagian kalau saya buka TV Harapan Bangsa sudah muncul kayak tutorial gempa bumi ya. Jadi anak-anak silakan lihat contoh channelnya Ibu atau Pak di sini nanti. Materinya ini. Nah, ini ya. Sudah masuk ya di bagian video. Kalau Bapak Ibu lihat di channel TV Harapan Bangsa itu. Nah, ini ya. Tutorial materi gempa bumi. 5 ini tadi. Yang baru saja saya upload. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu nanti share ke anak-anak tentunya. Nah, seperti itu. Ya. Simpelnya untuk upload di YouTube dari tadi di awal untuk membuat akun sampai dengan cara simpelnya mengupload. Pertanyaan dulu mungkin, karena tentunya tinggal sedikit. Satu aja Pak. Satu aja, oh ya. Praktek ya nanti yang penting praktek Bapak Ibu, yang penting prakteknya dulu. Nanti kalau ada kesulitan. Ini ada yang bertanya, semisal video sudah diupload, apa bisa diedit untuk playlistnya? Bisa. Begitu Pak. Bisa. Channel saya amburadul susunannya. Nah, ya. Bisa Bapak Ibu nanti kita bisa bikin playlistnya dulu. Nanti bisa kita tinggal diatur dicentang-centang saja kok. Bu Heni ya, Bu Heni. Bisa Ibu. Bentar saya kan ya. Karena waktu sudah mendekati selesai. Atau nanti private saja Ibu. Kalau ini kan Ibunya sudah punya berarti ya, sudah punya channel ya, berarti sudah pro ini YouTuber berarti Ibu. Nah, ini sudah YouTuber. Ini mungkin ya, sudah YouTuber. Nanti mungkin bisa private saja nanti untuk ini karena sudah pro ya, sudah pro YouTube.
nanti mungkin bisa saling subscribe ya, saling subscribe ya Ibu Hendy. Jadi tolong di subscribe channelnya apa, nanti bisa di share. Oke, Ibu, Bapak Ibu, tugas ya Bapak Ibu, saya memberikan tugas ini karena tugas ya, mungkin bisa dicatat tugasnya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa di share ke saya ya atau ke panitia. Yang pertama tugasnya adalah jelas membuat video tutorial ya. Bapak Ibu membuat video tutorial. Tutorialnya apa? Bebas ya, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Ini teori saja ya, mungkin ya tidak praktek ya, karena teori ya nanti mungkin bisa PowerPoint saja kan. Saya yakin Bapak Ibu punya PowerPoint banyak ya kan, PowerPoint untuk materi kan pasti punya banyak. Salah satu aja diambil deh mana yang Bapak Ibu sudah kuasai, sudah pro, wah ini saya sudah khatam ini materinya ya. Tidak usah banyak-banyak, saya tidak menuntut banyak-banyak ya, 5 atau 10 slide ya. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu mau sampai slide-nya selesai juga monggo. Ya mungkin slide-nya 50 contohnya. Saya kan nggak tahu, mungkin slide-nya 50 atau 20 slide itu kalau dijelaskan semua bagus ya. Atau kalau 5 atau 10 slide saja lah. Ya 5 atau 10 slide saja Bapak Ibu jelaskan dengan rule ya, ada rule-nya. Yang pertama di depan ada salam dulu ya. Ada salam dulu, terus kemudian menjelaskan materinya apa, baru dijelaskan tuntut ya semua materi 5 atau 10 monggo, terus ditutup ya, sekian penjelasan saya seperti itu mungkin, terus sampai jumpa nanti di berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya, mungkin kayak gitu kan, kayak gitu apa youtuber itu loh. Jadi jangan lupa nanti like, comment, and subscribe ya, nanti siapa tahu nanti bisa banyak yang lihat ya, banyak yang lihat, bisa dapat monetize ya, bisa dapat monetize dari YouTube. Oh ya, saya mungkin kalau YouTube itu bisa dapat uang ya Ibu. Ini simpelnya. Sudah pernah tahu kalau dari YouTube itu kita bisa dapat uang? Sudah ada yang tahu? Sudah tahu ya? Sudah tahu. Jadi kalau dari YouTube itu kita bisa dapat monetize. Ya bisa dapat monetize, dapat iklan. Jadi kayak di TV itu loh Bu. TV kan dapat duitnya dari iklan kan. Duit gedenya itu kan dari iklan, sama kita juga bisa dapat iklan kalau dengan catatan ya, ada syaratnya. Kalau waktu saya dulu pertama kali upload itu belum ada syarat sih sebenarnya, belum ada syarat. Tiba-tiba setelah saya upload beberapa bulan itu ada syarat baru dari YouTube, yaitu sangat berat syaratnya. 1, harus punya subscriber 1000 ya, 1000 subscriber ya, harus punya 1000 subscriber. Gampang Ibu, Bapak Ibu kan punya siswa, siswanya berapa itu di sekolah? Siswanya 300, satu angkatan kelas berapa? SMP kelas 7 ya, kelas 7 100 orang, kelas 8 500 ya, itu udah dapat. Ayo anak-anak subscribe semua. Nah, nanti disuruh subscribe satu-satu. Nah, Bapak Ibu enak, seharusnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu ya. Bisa dapat nanti 1000 subscriber dan 4000 jam. Harus ada yang melihat video Bapak Ibu sejumlah 4000 jam. 4000 jam berapa ya? Nah, nanti semua harus lihat ya. Semua siswa suruh lihat satu hari satu video ya. 1 hari 1 jam mungkin ya. Nanti di sini pun juga berarti nanti kalau Bapak Ibu bikin video harus lebih panjang, jangan yang pendek-pendek. Ya kalau memang tujuannya untuk buat dapat monetize loh ya. Ini saya cuma kalau hanya untuk sekedar tidak ada niat ke situ ya tidak perlu sih, saya pikir hanya untuk tutorial ya tidak ada masalah, saya pikir tidak untuk. Tapi ya siapa tahu dapat iklan kan lumayan, kayak YouTuber itu kan bisa sampai sebulan bisa sampai puluhan juta kan lumayan. Yang untuk sampingan hanya dengan membuat video saja. Nanti bisa lebih kreatif, Bapak Ibu bisa lebih kreatif membuat konten-konten yang lain. Oke? Jelas Bapak Ibu tugasnya? Jadi dibuat video 5 atau 10 slide, dipotong, tadi pakai Bandicam ya, dipotong biar rapi ya, pas awal sama akhirnya dipotong, terus diupload di channelnya masing-masing ya, di channelnya masing-masing tadi. Terus nanti linknya dikasih ke saya ya, di URL itu di atas. Paham maksud saya? Linknya, link YouTube-nya. Di sini di copy aja linknya di atas itu, URL-nya itu loh. Paham maksud saya Ibu? Apa? Nggak paham? Nanti yang di-share linknya aja. Ini nama siapa, linknya ini gitu kan. Nanti tinggal saya cek satu-satu kayak seperti apa.
Ada yang belum paham maksud link tadi? Sudah paham? Sudah. Oke, sudah yakin Bapak Ibu? Belum, ada yang belum paham itu. Ya, di share ini ya. Saya tunjukkan ini simpel saja ya, saya tidak mau terlalu. Nah, ini contoh tadi kan ini Bapak Ibu, ya contoh kan ini videonya, dibuka dulu videonya. Linknya yang mana? Ini kalau mau simpel ini Bapak Ibu di atas ini loh. Nah, ini linknya. Dari browsernya di copy aja ini, nanti di copy aja ini, dikasih ke siapa nanti, di grup atau siapa nanti pengumpulannya ke panitia, nama Ibu A contohnya, ya kan, linknya adalah ini, nanti kita cek seberapa, karena besok dipakai ya Bapak Ibu, kan masih ada materi untuk LSM nanti ya, yang Learning Management System nanti, ketika Bapak Ibu buat kan harus terlink ya ke YouTube-nya, nah nanti harus tahu link mana yang harus Bapak Ibu share, ya, seperti itu. Sudah jelas Bapak Ibu linknya? Ya, nanti boleh tanya Bapak Ibu, silahkan bertanya. Saya sangat terbuka sekali untuk ditanya sambil sama belajar ya, karena di sini kita kan tujuannya adalah sama-sama belajar nanti untuk meningkatkan kompetensi dan kita ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan partisipasinya. Mungkin mohon maaf bila saya ada salah dalam penyampaian dan lain-lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nur Rohman yang telah memberikan yaitu mengenai membuat video tutorial. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali buat Pak Ibu semuanya, terutama bagi Bapak Ibu guru ya, karena untuk membuat media pembelajaran di kelas untuk murid-muridnya biar anak-anak itu tahu, supaya anak-anak itu biasanya itu tahu kalau kita buat video, anak itu bisa mengerti kalau kita ada gambarnya. Kalau kita hanya teori mungkin anak-anak itu hanya menyepelekan aja. Tapi